Film dimulai dengan sebuah desa bernama Sarawak, bertempat di negara Malaysia yang saat itu masih dijajah oleh tentara Inggris. Kita akan diperkenalkan dengan pria muda yang baru turun dari kapal bernama Johnny Truscott. Dia adalah mahasiswa yang baru menyelesaikan kuliahnya. Nah, maksud dan tujuannya ke Sarawak yaitu ingin mempelajari budaya suku pedalaman bernama suku Iban. Gak lama setelahnya, datanglah pria dari suku Iban yang menjemputnya. Kita sebut saja dia Ansai. Nah, si Ansai ini adalah anak dari kepala suku Iban yang mampu berbahasa Inggris. Ansai lalu membawa John menaiki sampan untuk bertemu dengan gubernur di wilayah tersebut yang bernama Henry. Kemudian Henry mengajak Johnny ke rumah singgah yang tak jauh dari desa suku pedalaman. Mereka pun sedikit berbincang tentang apa tujuan Johnny kemari, yaitu untuk mewujudkan mimpi ayahnya Johnny, memberikan pendidikan kepada orang-orang suku pedalaman. Sesampainya di rumah singgah, Johnny pun disambut oleh juru masaknya yang bernama Famous. Henry lalu memberitahu kepada John kalau dia akan datang ke rumah betang menghadiri undangan pesta gawai kenyalong, yang berarti pesta untuk menghormati para dewa suku Iban. Selang beberapa saat, John dibawa oleh Ansai ke rumah betang untuk bertemu dengan ayahnya yaitu Melaka, yang merupakan pemimpin rumah betang. John pun disambut dengan tradisi minum tuak. Awalnya John menolak, tapi setelah Ansai memberitahu kalau menolak minum adalah penghinaan, dia pun meminumnya. John pun sedikit terkecoh ketika melihat gadis yang memberikan tuak tersebut. Dia adalah Selima. Lalu pesta minum tuak pun berlanjut. Nah, tradisi minum tuak ini sudah ada sejak zaman nenek moyang suku pedalaman termasuk dengan suku Dayak yang ada di Indonesia. Ketika hari sudah mulai gelap, Ansai memperkenalkan John dengan tari khas suku Iban, yaitu tari cibi-cibi. Di sana, Selima juga menunjukkan tarian gemulainya kepada John. Selima lalu memberikan kalungnya kepada John, yang berarti John harus tampil di hadapan para suku Iban. John yang gugup pun hanya bisa membacakan puisi. Dan karena dia nggak mau terlihat cupu, ia pun mengajak Ansai berdansa. Sampai-sampai seluruh suku Iban tertawa melihat kekonyolan John. Malam itu John benar-benar dibuat mabuk karena memang efek dari tuak khas suku Iban memberikan efek mabuk yang begitu cepat. Nah, menurut kepercayaan suku Iban, orang yang mabuk tidak boleh mandi. Oleh karena itu, John pun tertidur di rumah betang. Hingga dalam kondisi setengah sadar, dia melihat warga suku Iban membawa potongan kepala manusia. Di mana itu adalah tradisi ngayau, yaitu para pria suku Iban akan memotong kepala orang dari rumah betang lain untuk menunjukkan kejantanannya. Waduh, ngeri banget ya tradisinya. Keesokan harinya datanglah Melaka bersama Selima. Dia bertujuan ingin mengenalkan Selima kepada John untuk menjadi kamus tidurnya. Ya, dengan kata lain, si Selima ini akan mengajarkan John bahasa Iban serta menjadi teman pembuahannya layaknya pasangan suami istri. Namun John menolak karena dalam keyakinannya melakukan pembuahan hanya untuk pasangan yang resmi menjadi suami istri. John yang terus dipaksa oleh Henry dan Melaka pun akhirnya setuju. Tapi dengan satu syarat, Selima hanya mengajarkannya bahasa Iban, bukan melakukan pembuahan dengannya. Tentu hal itu membuat Selima jadi ngambek. Wah, diam-diam si John ini stay halal juga ya. Di lain hari saat di rumah betang, John diberikan sebuah karung oleh Ansai yang berisikan potongan kepala dari orang Tionghoa. Padahal yang sebenarnya karung tersebut berisi kepala monyet. Hal itu tentu membuat para suku Iban menertawakannya karena secara tidak langsung Ansai mengejek John adalah gay atau penyuka sesama jenis. Alhasil John pun pulang dengan rasa kesal. Di rumah dia diperkenalkan Famous dengan seorang laki-laki lekong bernama Jasmine yang Famous siapkan untuk melayani John. Tentu saja John tambah kesal dan langsung mengusirnya dari rumah. Dan ketika John meminta Selima mengambilkan whisky, si Selima melemparnya. Akhirnya John benar-benar marah hingga membuat Selima pergi dari rumah. John yang baru bangun dari tidurnya kaget melihat Selima tidur di bawah kolong rumah. Di sini si Famous pun menjelaskan jika Selima balik ke rumah betang, maka para warga suku Iban menganggap kalau si Selima itu jelek dan ditolak oleh John. John yang merasa bersalah pun meminta maaf kepada Selima. Dia gak bermaksud menolaknya. John hanya menghormati kepercayaannya yang melarang wanita dan pria yang bukan suami istri melakukan pembuahan. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Egy yang lagi bermain bersama anak-anak suku Iban. Dia adalah istri dari Pak Gubernur Henry. Gak lama setelah itu, John yang baru datang langsung diberitahu oleh Egy bahwasannya John harus segera membuahi Selima. Karena kalau enggak, orang suku Iban akan mengira John adalah penyuka sesama jenis.
Malam harinya, John dan Slima belajar bahasa Iban sebelum tidur. Terlihat sekali kecanggungan sedikit terjadi di antara mereka. John dan Slima berbincang di antara sekat kayu yang membatasi. Terlepas dari itu, sepertinya mereka mulai punya perasaan satu sama lain. Pagi harinya, John dan Slima pun mengajar anak-anak suku Iban. Selang beberapa saat, datanglah Ansai yang mengatakan dia teringat oleh ayahnya John yang mengajarkannya dulu. Si John pun dapat rumor dari warga bahwasanya si Ansai ini jago banget menyelam. Makanya si John menantangnya untuk adu menyelam siapa yang berhasil paling lama. Dan ketika pertandingan dimulai pada menit kelima, Ansai kembali ke permukaan. Lalu disusul oleh John yang berhasil menyelam selama 10 menit. Tapi sayangnya dia memakai bantuan tabung oksigen. Setelah itu, John pun melanjutkan pelajaran bahasa Iban dengan Slima. Nah, kali ini mereka yang sudah sama-sama suka akhirnya belajar sambil melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu. Itu semua berlangsung selama 5 malam berturut-turut. Waduh, apakah gak lemes tuh dengkul si John? Singkat cerita, John yang menghadiri acara makan malam di rumah Pak Gubernur Henry bertemu dengan Cecil. Dia adalah putrinya Henry, lulusan antropologi atau ilmu yang mempelajari manusia. Cecil menjelaskan kepada John tentang adat istiadat serta keragaman suku Iban. Sepulangnya John ke rumah, dia disambut oleh rumah yang berhiaskan lampion serta Slima yang memakai baju adat. Spontan aja si John pun melanjutkannya dengan melakukan pembuahan. Kehadiran Cecilia yang mempelajari adat istiadat suku Iban membuatnya semakin dekat dengan John, yang mana hal itu membuat Slima cemburu dan ngatain si Cecil sundal, yang berarti cewek gatel. Tak lama setelah itu, mendadak ada 2 orang yang hanyut di tepi sungai. Mereka adalah orang dari suku Yakata yang telah tewas. Para warga meyakini kalau mereka kena wabah penyakit, karena sudah banyak sekali korban dari suku Yakata yang meninggal tiba-tiba. John pun meminta izin kepada Pak Gubernur Henry untuk mendatangi suku Yakata. Namun Pak Henry melarangnya sebab tradisi ngayau atau memenggal kepala orang masih sangat kental di suku Yakata. Tak seperti suku Iban yang memilih terlebih dahulu siapa yang akan mereka bunuh. Nah, kalau suku Yakata ini akan membunuh orang asing yang datang ke desanya. Saat John sedang buang air kecil, Eggy menghampirinya. Dia bermaksud ingin menjodohkan John dengan anaknya yaitu Cecil, biar impian si John memberikan pendidikan kepada anak suku Iban mendapatkan suntikan dana dari Pak Henry. John pun meminta waktu untuk memberikan jawaban, karena menurutnya rencana pernikahan itu terlalu buru-buru. Pada saat John pulang, terlihat Slima marah dan cemburu mendengar rencana pernikahan John dan Cecil. Slima pun mengatakan bahwa dia hanyalah wanita penghibur yang cuma dibuahi tanpa ada rasa cinta. John yang marah lalu pergi menenangkan diri. Beberapa hari kemudian, John, Slima, Famous, dan Ansai berangkat menuju desa suku Yakata. Nah, desa suku Yakata adalah tempat paling sulit ditemukan lantaran warga suku Yakata mampu menyatu dengan alam. Apalagi jika dengan orang asing, mereka ini sangatlah kejam. Setelah perjalanan yang bikin dengkul lemes, mereka pun sampai di desa suku Yakata. Terlihat beberapa mayat dan juga warga yang sedang kesakitan. Dan ketika John sedang memeriksa orang yang sedang sakit, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata tak jauh dari desa suku Yakata ada aktivitas penambangan ilegal yang dipimpin oleh orang-orang putih atau tentara Belanda, di mana mereka mencari perak murni dengan cara menggunakan bahan peledak yang memberikan dampak buruk untuk hutan dan juga suku Yakata. Nah, para orang-orang putih ini pergi ke Malaysia melewati Borneo Belanda atau Pulau Kalimantan pada saat dijajah Belanda dulu. Saat John dan Ansai kembali ke desa, mereka dikejutkan dengan para penduduk yang sudah pergi dan juga Slima yang sedang sakit. Lalu tiba-tiba datang warga suku Yakata membawa tombak yang mengira John adalah tentara Belanda. Di sini si John pun baru menyadari penyebab warga suku Yakata sakit yaitu karena beras mereka diracuni oleh para penambang. Alhasil, John pun bersekutu dengan suku Yakata membantai para penambang dengan menghabisi mereka, memakai panah beracun serta bahan peledak. Setelah perang dengan penambang, Slima berangsur pulih. Di sini John mengutarakan isi hatinya kepada Slima dan ingin hidup bersamanya. Tapi si Slima meminta John membawanya ke Pulau Kalimantan karena pasti banyak yang gak setuju dengan hubungan mereka. Lalu para warga suku Yakata memberikan sebuah gelang sebagai tanda ucapan terima kasih.
Beberapa hari setelahnya saat sampai di suku Iban, John memberitahu Pak Henry kalau dia mencintai Selima, yang mana hal itu membuat Pak Henry kesal dan menentangnya. Begitupun dengan Selima, dia dibawa paksa bertemu Malaka, kepala suku Iban, dan diminta untuk menikah dengan pria suku Iban. Tapi Selima menolak dan mengatakan kalau dia sudah janji akan menikah dengan John. Ansai lalu mengatakan jika Selima menolak maka John akan terkena masalah. Nah, akibat pertentangan Selima, dia pun dikurung. John yang mendengar kabar tentang dikurungnya Selima pun menghampirinya. Namun karena takut John digebugin warga suku Iban, Selima pun bilang kalau dia mau menikah dengan pria suku Iban. John yang mendengarnya tentu sakit hati dan memutuskan untuk menikah dengan Cecil, anaknya Pak Henry, dan kembali ke Inggris. Tapi John menikahinya bukan karena dasar cinta, melainkan karena paksaan dari Pak Henry. Di saat John dan Cecil ingin melakukan malam pembuahan, Cecil menanyakan tentang hubungan John dengan Selima. Tapi di sini John tidak menanggapinya dan malah menggenjot Cecil dengan sangat syahdu. Beberapa bulan setelah pernikahannya, John dan Cecil memutuskan kembali ke Sarawak untuk menyelesaikan kerjaannya yang belum beres. Di sana mereka disambut oleh anak-anak suku Iban dan juga si Perli, pria yang rada idiot. Malam harinya saat John dan Cecil nonton layar tancap, John terlihat melirik ke sana kesini mencari Selima, yang mana hal itu disadari oleh Cecil. Hingga ketika John sedang bekerja, nggak sengaja dia melihat Selima menggendong anak. Dia pun ingin memastikan bahwa itu adalah anaknya. Lewat bantuan dari Famous, dia berhasil menugaskan si Perli ke tempat yang cukup jauh serta menggantikan posisi kamus tidur yang baru dengan Selima. Dan betapa terkejutnya Selima melihat John. Di sini John mengatakan kalau anak Selima yang bernama Mandar adalah anak kandungnya John. Selima pun mengakui kalau Mandar adalah darah dagingnya. Tetapi dia meminta John menjauh karena akan sangat berbahaya jika Selima dan John dekat lagi. Sudah pasti Ansai yang sekarang menjadi suami Selima akan membunuh John. Di lain sisi, Egy menghampiri John yang sedang membuat kapal kecil untuk anaknya. Si Egy mempertanyakan apakah dia sudah bisa menghamili Cecil. Dari tatapannya, si ibu ini yakin kalau kapal tersebut dibuat untuk anaknya Selima. Egy pun sedikit memberikan ancaman agar John segera memberikan cucu untuknya. Keesokan harinya, John mengajak Selima dan juga anaknya bermain di pinggiran sungai, di mana kebahagiaan itu dilihat oleh si Perli yang langsung mengadukannya kepada Ansai. Spontan saja, Ansai pun menyelinap masuk ke kamar John lalu menyayat tangannya. Akibat hal itu, Pak Gubernur Henry pun kesal dan marah karena Ansai sudah berani melukai pejabat kolonial. Pak Henry lalu menyuruh Johnny menjadi hakim saat Ansai disidang. Pak Henry juga meminta Ansai dihukum mati. Nah, dari sini fakta baru pun terkuak bahwasanya Selima adalah anak dari Pak Gubernur Henry dengan kamus tidurnya dulu. Tapi Selima nggak mengetahui hal tersebut. Henry sengaja menyembunyikan itu karena dia tahu kalau Egy nggak mungkin bisa menerimanya. Tibalah hari di mana Ansai disidang. Johnny yang dituntut Pak Henry untuk menghukum mati Ansai akhirnya memutuskan bahwa Ansai akan dihukum mati besok hari. Jelas aja hal itu membuat Selima sedih dan para warga suku Iban membenci Selima karena menurut warga suku Iban Ansai adalah orang yang baik. John yang gak tega lalu menyelinap ke penjara untuk membebaskan Ansai. Tapi dengan catatan Selima harus ikut dengannya besok pagi pergi ke Indonesia. Nah, rencananya mereka akan berangkat subuh berbarengan dengan para pengangkut sayur agar nggak ketahuan oleh Pak Gubernur Henry. Dan mereka pun adu jigong bersama. Tapi sial, si Perli berniat menjadikan Selima kamus tidurnya. Egy pun mengatakan daripada Selima harus tidur di penjara, lebih baik dia menerima tawaran tersebut. Sementara itu, John yang sudah mempersiapkan rencana pelariannya bersama Selima dibuat bingung dengan Cecil yang mengatakan kalau dia hamil anak John. Tentu hal tersebut membuat John dilema besar. Kembali ke Selima yang disiksa oleh si Perli dan dipaksa menuruti semua keinginannya. Nah, karena Selima adalah wanita pemberontak, dia pun memukuli si Perli sampai nggak sadarkan diri. Famous lalu mengatakan kepada Selima agar dia cepat berkemas untuk bertemu dengan John di dermaga nanti. Di tempat lain, John yang sedang menulis dihampiri oleh Cecil. Di sini Cecil meminta agar John mengejar Selima, lantaran Cecil nggak bisa hidup dengan pria yang mencintai orang lain. Cecil juga bilang kalau dia udah ikhlas ngebiarin John pergi sama Selima, walaupun sekarang kondisinya Cecil lagi hamil.
Tapi ada sedikit kendala nih, saat Famous dan Selima tiba di dermaga, mereka nggak menemukan John. Begitupun dengan John, dia bertanya pada Famous yang dipenjara karena membantu Selima kabur. Si Famous bilang kalau Selima nggak jadi pergi ke Indonesia, melainkan dia pergi ke Tambang Tua untuk menunggu John. Di sisi lain, Selima yang mau pergi ke Tambang Tua dihampiri oleh Henry. Di sini Henry memberikan senjata untuk perbekalan Selima, dan untuk pertama kalinya, Pak Henry memeluk Selima sebagai anak kandungnya. Suasana haru pun sedikit terjadi karena selama ini sebenarnya Selima tahu kalau Henry adalah bapak kandungnya. Kemudian si Perli pun bilang kalau Selima dan John pergi ke gunung untuk tinggal di penambangan tua. Tapi Pak Henry dan juga Cecil nggak pengen mengganggu John serta Selima karena biar bagaimanapun mereka adalah keluarga Pak Henry. Bersamaan dengan itu, John berangkat menyusuri hutan dan bertanya kepada warga di mana tempat penambangan tua. Hingga di saat John bertemu dengan Selima, si Perli tiba-tiba datang membawa pistol. Niatnya si Perli ini mau memperkaos Selima di hadapan John. Beruntung ada suku Yakata yang menembak si Perli sampai tewas. Para warga suku Yakata merasa berhutang budi kepada Selima dan John yang membantunya saat ada para penambang dulu. Di akhir film, Selima, John, dan juga Mandar anaknya berhasil tinggal dan menetap di Borneo, Belanda atau yang sekarang disebut Indonesia. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa hidup bahagia bersama-sama. Dan film pun